Shalom, salam keluarga surgawi. Kita berjumpa lagi dengan firman Tuhan, sambungan khotbah kemarin dalam keluarga surgawi dengan tema doa ayah bagi keluarganya. Dan sekarang dalam bagian kedua dan bagian ketiga. Dan saya sudah ungkapkan bahwa yang pertama kita harus menyadari bahwa kita ini istimewa. Kita ini anak Tuhan, anak raja di atas segala raja yang telah Tuhan berikan hak sedemikian baiknya menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya karena anugerah Tuhan. Sehingga patutlah kita bersyukur di dalam doa pribadi kita. Doa bersama menjadi teladan, menjadi model bagi anak-anaknya, seorang pendoa bagi keluarganya. Yang kedua, hari ini saya mau ungkapkan bahwa rumahku adalah istanaku dan rumah doaku. Sekali lagi, rumahku adalah istanaku dan rumah doaku. Memang benar saudaraku, saat kita membaca firman Tuhan ini bahwa Daud telah menyelesaikan pembangunan rumah istananya yang terbuat dari pohon ars di Yerusalem. Saya percaya itu pasti sangat megah, sangat baik, sangat luar biasa. Namanya juga istana, pasti luar biasa. Dan melaluinya dia sungguh bersyukur atas apa? Atas rumah yang telah dibangunnya itu. Tapi saudaraku, bukankah kita mengenal ungkapan rumahku adalah istanaku? Memang bukan masalah besarnya, megahnya, terbuat dari apa sebenarnya rumah kita. Karena bisa saja ada rumah besar, mewah, mahal, bertingkat, luas, tapi justru tempat seperti neraka, tempat perkelahian, tempat judi, tempat maksiat, tempat hal-hal yang justru tidak baik. Sebaliknya ada rumah yang sangat sederhana dan mungkin hanya sempit-sempitan tipe RSSS atau sebenarnya terbuat dari kardus atau sesuatu yang tidak begitu layak, tapi menjadi apa? Menjadi suasana yang nyaman. Ya, sekali lagi, bukan masalah bangunannya, bukan masalah isinya, furniturnya. Yang utama justru apa? Suasananya. Masih ingat kata yang dikatakan home, sweet home. Itu artinya tempat yang sangat nyaman. Jadi sekali lagi, walaupun kita sekarang ini mungkin berada di rumah kontrakan terbuat dari kayu kecil, tidak menjadi masalah asal kita bisa jadikan itu rumah apa? Rumah sweet home, menjadi tempat nyaman, rumah doa. Saudaraku, memang Daud rindu tidak hanya dia siap selesai membangun istananya, dia rindu katanya untuk membangun bait Allah. Karena rumahnya, istananya yang sangat megah telah diselesaikannya dengan baik. Sementara bait Allah masih berbentuk kemah suci, makanya dia rindu membangun bait Allah yang besar. Tapi Nathan, Nabi Tuhan, mengatakan dan menjanjikan bahwa Tuhan berkenan atas doanya, supaya nanti keturunannya akan membangun bait Allah yang megah. Dan memang benar, itu dilaksanakan oleh siapa? Salomo, anaknya yang akan lahir. Saudaraku, bukankah kita ini? Bukankah saudara-saudara adalah bait Allah, tempat Roh Kudus? Dan itu berarti bukankah istrimu, anak-anakmu yang sudah lahir atau yang belum lahir dan akan lahir menjadi apa? Bait Tuhan, bait Roh Kudus yang harus dibangun dengan baik supaya berkarakter baik, menjadi orang-orang yang memuliakan Allah. Jadikan rumahmu rumah doa, rumah yang nyaman, rumah yang indah. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati Anda. Tidak hanya memberkati dirimu, tapi memberkati juga masa depan anak-anakmu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, pengalaman saya, ada banyak keluarga yang sungguh menjadikan doa hidup dalam keluarganya. Tadinya hanya keluarga biasa, tapi karena Tuhan berkati, akhirnya menjadi apa? Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan.
anak-anaknya diberkati masa depannya, diberkati hidupnya, pekerjaannya, dan segalanya. Kenapa? Karena Tuhan mendengar doa-doamu dan Dia menjanjikan hal yang baik, hal yang indah, hal yang luar biasa bagi keluargamu. Yang ketiga, keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Saudaraku, ada 6 kali kata keluarga dalam nas kita yang pendek ini. Memang saudaraku, Daud memang menjadi raja yang berhasil, raja yang dikagumi oleh kawan dan lawan. Tapi dia sadar pentingnya keluarga, warisan keluarga. Istana boleh hebat dan megah dan hebat, usaha bangsa yang dipimpinnya boleh berhasil, tapi dia menyadari bahwa yang sangat penting apa? Keluarga. Ada banyak suami, ada banyak ayah berhasil membangun usahanya, memberikan pendidikan yang hebat bagi anak-anaknya, sukses dalam hal-hal materi, tetapi anak cucunya berantakan. Tidak terjadi kerukunan, justru terjadi apa? Terjadi perkelahian, terjadi pemberontakan. Tidak ada yang baik. Itu jangan katakan Anda sudah capek di luar, berusaha keras setiap hari, setiap jam. Untuk apa? Untuk harta, untuk nama, untuk kehebatan, dan mengabaikan keluargamu. Daud sukses sebagai raja, sukses membangun rumah, sukses membuat seluruh bangsa itu sejahtera. Tapi jika dia apa? Berdoa untuk keluarganya supaya Tuhan berkati. Karena bagaimana? Karena Daud sadar bahwa Tuhan tertarik dengan keluarga. Tuhan rindu menjadikan keluarga tempat Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Saya rindu kita bersama-sama lagi membaca ayat 26 dan 27. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Dia katakan ayat 27, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dia sadar bahwa regenerasi ilahi, regenerasi yang betul-betul Tuhan berkati adalah keluarga. Sehingga dia rindu anak cucunya, bahkan cicitnya, dari generasi ke generasi Tuhan berkati. Sehingga dia berdoa seperti ini. Dia sadar ada banyak kelemahannya, banyak dosanya, banyak kekurangannya dan keluarganya. Tetapi doa ini menjadi doa yang sangat luar biasa. Supaya Tuhan apa? Tuhan memberkati keluarganya. Jika engkau merasakan sekarang bahwa keluargamu ada masalah, ada tantangan, ada sesuatu yang tidak semestinya bagi anak-anakmu, ada hal-hal yang membuat engkau kecewa dengan istri, dengan anak-anakmu, mulailah berdoa seperti doa Daud ini. Mari kita katakan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu. Sekali lagi, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Betapa luar biasanya penglihatan yang dilihat oleh Nabi Daud ini. Dia tidak hanya melihat dirinya, tapi juga anak-anaknya, supaya berada terus di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya keluarganya betul-betul hidup di dalam Tuhan. Dan memang benar saudara tahu, anak-anaknya Tuhan berkati. Salomo menjadi raja yang besar. Tidak hanya itu saudaraku, Yesus lahir dari keluarga Daud. Itu artinya dari generasi ke generasi. Benar, Tuhan memberkati keluarga Daud. Dan Tuhan akan melakukan itu bagi siapa? Bagi dirimu, bagi keluargamu. Jika engkau mau mendoakan siapa? Mendoakan istrimu, mendoakan anak-anakmu. Rajinlah berdoa, senanglah berdoa. Dan katakan, Tuhan, saya rindu supaya keluargaku berada di hadapanmu, mengandalkan Engkau dalam hidup kami hari lepas hari. Supaya berkat-Mu terus melimpah, terus hadir, terus menjadi berkat yang sekarang sampai selama-lamanya. Itu
Mari kita para ayah, para suami, orang yang betul-betul rajin rindu berdoa bagi keluarganya. Ingat, engkau adalah anak raja. Tuhan telah memberkati engkau, telah memberikan istri, telah memberikan anak-anak. Tuhan telah memberikan tempat bagimu untuk berdoa, yakni rumahmu. Jadikan dia istana yang nyaman, home sweet home, di mana Anda bisa berdoa bersama dengan anak istrimu, menjadi teladan pendoa syafaat bagi anak istrimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu mengajak kami para ayah, para suami, orang yang berdoa bagi keluarganya. Karena Tuhan sudah memberkati kami pribadi, lepas pribadi, menjadi suami, bahkan telah memberikan istri yang hebat, istri yang bijaksana, telah memberikan juga anak-anak yang luar biasa hebatnya. Itu berkati Tuhan dalam kekurangan kami, dalam ketidakmampuan kami, dalam keterbatasan kami, supaya kami menjadikan rumah kami rumah doa, home sweet home yang nyaman, tempat berteduh, tempat di mana kami boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami. Dan biarlah kami Tuhan dalam kekurangan kami berdoa seperti Daud bagi keluarganya, karena di dalam hadapan-Mu lah Tuhan ada berkat. Saat kami mengandalkan Engkau lah Tuhan, Tuhan merubah banyak hal dalam hidup kami dan memberikan yang terbaik buat kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami terus hidup dalam berkat-Mu, dan melaluinya kami boleh terus berdoa, terus menjadi pendoa syafaat bagi istri dan anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.